Di bulan Juni kemarin saham MFIN, saham yang tertidur cukup lama akhirnya naik 55% ya. Dan kenaikan 55% ini hanya ditempuh dalam waktu 1 bulan saja. Kira-kira apa yang menyebabkan saham MFIN naik? Apa yang bisa kita pelajari dari saham tersebut dan bagaimana kita mengaplikasikan di saham-saham yang lain? Maka pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kebetulan video ini diambil tanggal 4 Juli 2023, di mana salah satu saham yang ada di ebook kami, yaitu saham GJTL, naik 14%. Nah, mengenai GJTL ini pernah kita bahas di video channel YouTube The Investor ini beberapa waktu yang lalu, dan GJTL ini juga ada dalam ebook watchlist kita yang teman-teman bisa download secara gratis ya. Maka pastikan teman-teman harus download ebooknya. Karena di ebook tersebut kita banyak bicara mengenai mindset investasi, kemudian juga ada contoh saham-saham under value yang bisa dijadikan tambahan referensi untuk investasi Anda ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mendownload ebooknya gratis ya. Cara mendownloadnya teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, MFIN naik karena salah satu sentimennya adalah adanya akuisisi dari MUFG Bank dan juga Adira Finance, yang dimana kedua entitas ini akuisisi 80,6% saham FIN senilai 7 triliun rupiah. Nah, ini adalah kepemilikan MFIN sebelum pengambil alihan dan setelah pengambil alihan ya. Jadi MFIN sendiri sebelumnya dimiliki oleh PT Jaya Mandiri Gema Sejati sebanyak 70,42%. Kemudian ada Pak Alex Hendrawan yang memiliki 5% ya. Beliau ini juga sekaligus komisaris utama dari MFIN. Kemudian diambil alih oleh MUFG Bank dan juga Adira Dinamika Multifinance, yaitu sebesar 70,61% untuk MUFG Bank ya. Kemudian untuk Adira Dinamika Multifinance sebanyak 10% ya. Jadi setelah pengambil alihan maka di sini kepemilikan PT Jaya Mandiri dan juga Bapak Alex Hendrawan itu sudah tidak ada ya di kepemilikan MFIN. Nah, menariknya dua entitas yang akuisisi MFIN ini ternyata berada dalam satu grup ya. Yang kebetulan kalau misalkan kita telusuri lebih lanjut, Adira Finance itu ternyata dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 92,7%. Kemudian Bank Danamon itu sendiri ternyata dimiliki oleh MUFG Bank yang dimana kepemilikannya 92,47% ya. Jadi dua entitas ini ya, baik itu MUFG Bank kemudian juga Adira Finance ternyata dalam satu grup. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi MUFG Bank ini memiliki 92% kepemilikan Bank Danamon ya, atau BDMN. Kemudian Bank Danamon ini memiliki 92% dari Adira Finance, dan Adira Finance ini yang mengakuisisi 10% dari Mandala Finance. Kemudian MUFG sendiri dia juga langsung ya mengakuisisi sebanyak 70,6% kepemilikan dari Mandala Finance ya. Jadi ternyata kepemilikan ya atau pemilik dari Mandala Finance ya sebenarnya ya MUFG Bank ini. Nah, kenapa harus 10% dilewatkan Adira Finance? Ya menurut saya ini juga untuk memperkuat dari bisnis Adira Finance itu sendiri ya. Karena Adira Finance maupun Mandala Finance ini sama-sama perusahaan leasing. Dimana kalau dua perusahaan ini istilahnya konsolidasikan, maka market share-nya pun itu akan membesar untuk market share dari Adira Finance. Nah, ngomong-ngomong mengenai MUFG Bank ini, ternyata MUFG ini adalah bank terbesar di Jepang ya, dan juga merupakan salah satu bank terbesar di dunia, di mana asetnya di tahun 2022 kemarin ya mencapai 3,17 triliun US dollar. Artinya apa? Artinya kalau kita rupiahkan dengan kurs 15.000, ternyata asetnya sekitar 47.550 triliun rupiah atau 47,5 kuadriliun. Ya, jadi bank yang sangat-sangat besar ya, jauh ya asetnya jauh-jauh lebih besar dibandingkan BRI, Mandiri, BCA, BNI digabung jadi satu ya. Jadi memang MUFG Bank ini bank yang sangat besar.
Nah, sekarang kan pertanyaannya berapa harga akuisisi MFIN ya? Berapa harganya? Jadi MUFG ini membeli atau mengakuisisi MFIN itu di harga berapa? Nah, kalau kita hitung-hitung ya dengan nilai sekitar 7 triliun rupiah, maka kurang lebih ya ditaksir harga akuisisinya adalah 3.300 per lembar saham. Artinya harga ini memang jauh lebih premium dibandingkan harga market saat ini, dan ini yang bisa dikatakan juga men-trigger kenaikan harga saham MFIN yang sudah tertidur lama ya. Jadi harga MFIN ini sebelumnya hanya bergerak di kisaran sekitar di bawah 2.000 ya, di sekitar 1.800-an. Tapi begitu diumumkan akan diakuisisi oleh MUFG di harga sekitar 3.300 ya, ini yang membuat harga saham MFIN pun itu naik signifikan. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari MFIN sendiri ya. Jadi kita langsung masuk saja kinerja di laba ruginya. Nah, kalau kita lihat posisi kuartal 1 2023, kinerja MFIN mencatatkan kinerja yang bagus ya, yang dimana pendapatannya naik 10,9%. Tetapi laba bersihnya turun 7,6% dari 161 miliar rupiah menjadi 149 miliar rupiah. Nah, kenapa pendapatannya naik tetapi justru laba bersihnya turun? Karena ya bebannya naik ya, baik beban kepegawaian termasuk juga penyisihan kerugian penurunan nilai ya, yang ini juga naik dari 51 miliar menjadi 87 miliar. Indikasinya adalah kredit macetnya bertambah ya, kredit macetnya bertambah. Jadi MFIN ini sendiri ini adalah perusahaan leasing ya, perusahaan pembiayaan untuk sektor kendaraan bermotor. Nah, tapi kalau kita lihat kinerja secara jangka panjang dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini, bisa kita proyeksi bahwa pendapatan di tahun 2023 akan mencapai all time high-nya ya. Tahun 2022 kemarin sebenarnya juga sudah mencapai all time high ya, dengan memboomingnya lagi sektor otomotif, ini juga mengangkat pendapatan dari MFIN itu sendiri. Dan laba bersihnya di tahun 2022 kemarin sebesar 658 miliar, dan ini juga merupakan laba all time high-nya. Ya, jadi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang menarik ya, atau yang bisa membuat trigger kenaikan harga saham, karena memang ya laba bersihnya mencapai all time high. Harapannya adalah di tahun 2023 MFIN bisa melakukan efisiensi sehingga paling tidak labanya sama dengan tahun kemarin. Jadi mempertahankan laba all time high-nya. Ya, tentu saja kalau bisa mempertahankan laba all time high ya, ini tentunya juga menjadi sentimen positif untuk MFIN itu sendiri. Nah, di samping itu MFIN sendiri juga royal dalam membagi dividen ya, yang dimana di tahun 2023 ini MFIN membagikan 39% dari laba bersih tahun kemarin itu menjadi dividen ya, nominalnya sekitar Rp100 per lembar saham. Jadi kalau kita hitung Rp100 per lembar saham sebelum harga sahamnya naik, atau kurang lebih di sekitar bulan April kemarin, dividen yield-nya sekitar 5% ya. Jadi ini juga dividen yield yang menurut saya juga bagus ya. Tapi kalau di harga sekarang ya, yang pertama dividennya sudah lewat, yang kedua ya harganya pun juga sudah naik, alias dividen yield di tahun depan kemungkinan tidak akan setinggi di tahun sekarang. Nah, ini adalah histori dari dividen payout ratio ya. Kebetulan tahun 2023 ini belum keisi datanya karena ini based on laporan keuangan ya. Jadi pembayaran dividen nanti akan muncul di laporan keuangan kuartal 2 nanti. Tapi kalau kita lihat secara histori ya, dividen payout ratio dari MFIN sendiri juga cukup bagus, di mana rata-rata sekitar 30-40% dari laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen. Oke, sekarang kita masuk ke valuasinya ya, yang dimana di saat video ini diambil yaitu di harga sekitar 2.900 ya, menunjukkan level PBV 2,18 kali, yang dimana kalau kita lihat secara histori ya, PBV-nya ini sudah di atas rata-rata. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ROE di garis warna ungu yang di bawah ini ya, ROE di tahun 2022 kemarin ini sudah istilahnya naik ya, naik dibandingkan tahun 2020 dan 2021 ya. Harapannya adalah di tahun 2023 ini ya laba bersihnya ikut naik sehingga ROE-nya pun paling tidak turun ya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat valuasi yang saat ini sudah premium di 2 kalinya ya, ini menurut saya juga sudah tidak menarik lagi ya untuk kita masuk di saham MFIN ini. Nah, dari analisa yang singkat tersebut sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa MFIN di harga 2.900 sudah termasuk premium ya, karena ya
PBV 2 kalinya, termasuk PBV yang sudah di atas rata-rata historinya. Tapi kenapa MUFG masih mau membeli di harga lebih premium lagi, yaitu di 3.300 ya? Apakah MUFG ke depan nanti akan tetap cuan dengan mengakuisisi MFIN? Nah, menurut kalian gimana nih guys? Yuk kita diskusi di kolom komentar.